adalah uang, harta, dan kekayaan itu adalah nikmat. Selain itu bukan nikmat. Padahal nikmat Allah sungguh luas sekali Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah nikmat sehat. Dan nikmat yang paling besar, paling utama adalah nikmat apa? Nikmat hidayah Islam dan iman. Itu nikmat dua yang paling besar. Andai saja, ini kita berandai Pak. Andai saja kalau kita diberikan dua nikmat saja, iman dan Islam, lalu istiqomah sampai wafat dan tidak diberikan nikmat yang lain, maka sungguh cukup bekal kita untuk masuk surga. Betul nggak? Ya, dibanding kalau misalnya kita diberikan Allah nikmat dunia seisinya, tapi tidak diberikan dua nikmat itu, mana kira-kira pilih Pak? Bapak diberikan, ibu diberikan dunia seisinya. Dunia seisinya apa Ustaz? Banyak sekali. Pokoknya dunia seisinya itu punya bapak ibu, tapi tidak diberikan dua nikmat Islam. Dibanding kemudian yang kedua diberikan nikmat dan Islam saja, kemudian tidak diberikan dunia. Mana kira-kira yang dipilih? Saya kira akan memilih yang ketiga. Ya, saya kira kita akan memilih yang ketiga. Apa itu? Yaitu Ustadz, saya pengen diberikan iman dan Islam yang kuat dan juga diberikan apa? Diberikan dunia juga, nikmat dunia juga. Oh iya, berarti Anda orang normal kan gitu ya. Kita juga, saya juga sama begitu. Nah, kalau ada pilihan yang kedua. Tapi tadi kita berandai. Andai nikmat iman dan Islam saja yang diberikan kepada kita, itu sudah cukup. Masya Allah. Kemudian nikmat yang lainnya adalah nikmat kita bisa bernafas, ya kan, anggota badan kita utuh, kita punya keluarga yang sakinah, yang baik, ada istri yang solihah, yang selalu taat sama kita, anak keturunan yang menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata dan hati kita, itu semua nikmat yang patut kita syukuri. Nah, dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah nikmat pekerjaan. Kita bisa bekerja di tempat yang enak, punya penghasilan yang mencukupi kita dan untuk keluarga kita. Dari jalan yang halal pula. Ditambah lagi pada pagi hari ini, Masya Allah, saya mengajak kepada semua untuk bersyukur. Nikmat apa? Nikmat diresmikannya suatu program kequranan untuk apa? Untuk perusahaan kita. Yang mana ini adalah bisa diikuti oleh semua karyawan, semua insan suku Findo. Dan plusnya tidak perlu bayar. Pak Bu, kalau di luaran Bapak Ibu pengen ngaji, mungkin harus keluar apa? Keluar uang. Investasi untuk mengaji. Di Sukovindo dikasih tuh ya kesempatan untuk belajar mengaji dari ustadz-ustadzah yang profesional, yang hafizah, dan tidak perlu membayar. Kurang apa lagi coba? Masya Allah, ini adalah nikmat yang patut kita syukuri bersama. Kita syukurin pertama dengan hati Bapak Ibu nikmat Allah, dengan meyakini bahwasanya setiap detail nikmat, yang kecil maupun yang besar, itu semuanya hanya Allah yang kasih pada kita. Adapun usaha-usaha yang kita upayakan itu sekedar usaha saja, sebab saja. Akan tetapi sang pemberi nikmat adalah Ar-Razik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, kita bersyukur melalui lisan kita, yaitu apa? Dengan mengucapkan ucapan apa Pak? Bu? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kita puja dan puji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya. Ini yang kedua. Jangan sampai kita kemudian memuja dan memuji kepada selain Allah. Adapun ucapan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, itu tidak mengapa. Ya, akan tapi puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas segala kenikmatan yang kecil maupun yang besar. Kemudian yang ketiga, Pak Bu sekalian, cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan apa? Dengan anggota badan kita. Kita gunakan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk syukur kita terhadap terselenggaranya program mengaji di Sukovindo adalah apa? Dengan turut mendaftarkan diri di halakoh-halakoh tahsin dan tahfiz Al-Quran di Sukovindo. Kita daftarkan diri kita ramaikan majelis itu. Karena kalau bukan kita yang meramaikan, siapa lagi? Karena apa?
Karena Majelis Sukovindo ini adalah untuk karyawan insan Sukovindo. Kalau karyawan insan Sukovindonya nggak mengaji, ya nggak berjalan akhirnya. Oleh karena itu, rasa syukur kita coba kita wujudkan dengan mendaftarkan diri kita dan mengajak kawan-kawan kita untuk ramai-ramai mengaji di Sukovindo ini. Mudah-mudahan dengan begitu program ini menjadi semarak, dan itu adalah cara kita untuk menarik dan memancing keberkahan kepada diri-diri kita pertama yang ikut program Al-Quran, dan juga untuk perusahaan kita. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Al-Quran itu identik dengan keberkahan. Setuju atau tidak Bapak Ibu nih? Al-Quran itu adalah kitab suci yang identik dengan keberkahan. Setuju. Nah, sebelum Anda bilang setuju atau tidak setuju, saya coba sampaikan salah satu ayat Allah yang menerangkan bahwasanya Al-Quran itu penuh dengan keberkahan, dan siapapun yang berinteraksi, saya bilang siapapun dan apapun deh, siapapun dan apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, niscaya akan diliputi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang penuh keberkahan adalah Quran surat Shad ayat 29. Di antara Bapak Ibu di sini ada yang hafal surat Shad ayat 29, atau ada yang misalnya bawa mushaf di sampingnya, boleh dibuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Masya Allah. Ada yang sudah hafal? Mungkin Mbak dari siapa ini? Ada Ibu Dina. Ibu Dina sudah hafal ayat ini? Surat Shad ayat 29. Waduh, Ustaz lagi proses ya. Lagi proses menghafal nih ya. Juz 30 aja belum kelar nih Ustaz. Apalagi sampai surat Shad yang pertengahan-pertengahan. Aduh Ustaz, entar insyaallah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Allah berfirman, ini adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia melalui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, Allah sifati Al-Quran ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Jadi siapapun orangnya, kita luaskan, siapapun atau apapun atau siapapun instansi manapun atau perusahaan manapun yang ingin diliputi keberkahan, maka masukkan unsur Al-Quran di dalam diri Anda atau di lembaga atau instansi Anda. Jika kita ingin menjadi insan yang diberkahi, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Teruslah menjaga interaksi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Pertama, dengan mempelajarinya. Karena dengan mempelajari Al-Quran adalah pintu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan interaksi-interaksi yang lainnya. Kemudian dengan membacanya, orang tidak akan bisa membaca kecuali belajar dulu. Kemudian mentadaburi Al-Quran, orang tidak bisa tadabur kecuali belajar dulu. Kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam berkehidupan, tidak mungkin orang bisa mengamalkan isi dan nilai Al-Quran di dalam berkehidupan kecuali belajar dulu. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh insan Sukovindo dan teman-teman yang hadir pada forum yang penuh bahagia ini adalah untuk kita mendekat di halakoh-halakoh Al-Quran, di tempat-tempat belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah wa syukurillah, ya, perusahaan Sukovindo mengambil langkah yang baik, dan mudah-mudahan ini berkah dan didukung oleh semuanya, mengadakan halakoh-halakoh Al-Quran untuk insan-insan Sukovindo dan skalanya adalah nasional. Nah, tinggal PR-nya kita adalah
mendaftarkan diri, dan mengajak teman-teman untuk berbondong-bondong meramaikannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Allah lanjutkan, agar engkau mentadabburi ayat-ayatnya dan agar engkau berfikir dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira yang hadir di sini siap tidak untuk meramaikan halaqah-halaqah Al-Qur'an nih? Ya, siap tidak? Insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz, ya. Kita bilang apa? Insya Allah. Tapi ini insya Allah ini versi orang Indonesia atau versi orang Arab nih? Nah, ini pertanyaan nih. Kadang-kadang suka berbeda. Ada pergeseran makna tuh, ya. Yang ada itu kadang-kadang kita bilang insya Allah, niat dalam hati pengen nggak hadir tuh. Siapa yang kayak gitu tuh? Insya Allah di sini nggak ada ya. Bu Heriah Cilegon ini kayaknya insya Allah beneran kan Bu ya? Ya. Masya Allah ya. Ini Ustadz, saya beneran nih Ustadz. Saya pengen bergabung nih Ustadz. Tapi kan namanya kita, keinginan kita kan harus kemudian atas izin Allah Ustadz. Ya kan, sebagaimana dalam surah Al-Kahfi itu, kalau kita pengen melaksanakan sesuatu, maka bilanglah insya Allah. Jangan memastikan, karena kita nggak tahu hari esok. Kok hari esok? Detik, menit kemudiannya kita nggak tahu kan gitu. Makanya bilang insya Allah. Apa artinya? Semoga. Insya Allah artinya bukan semoga ya. Jika Allah mengizinkan. Nah itu makna insya Allah. Bukan insya Allah maknanya sebenarnya gue nggak pengen datang, daripada bilang nggak mau kan. Ya udah. Saya bilang insya Allah aja. Wah itu orang insya Allahnya orang Indonesia kayak gitu tuh. Ya, maknanya tergeser jauh. Nah gitu. Tapi insya Allah yang ada di majelis ini bukan seperti itu ya. Masya Allah. Kalau Bu Septiani Wulandari juga saya kira insya Allahnya itu insya Allah beneran gitu ya. Jadi teman-teman sekalian begitu. Jadi barang siapa yang ingin diliputi keberkahan di dalam dirinya, di dalam waktunya, umurnya, keluarganya, perusahaannya, karirnya, dan lain sebagainya, masukkan unsur Al-Quran di dalam diri Anda. Pengen waktu diberkahi, baca Al-Quran di pagi hari. Ya. Pengen keluarga diberkahi, disinari cahaya. Ya, panggil guru ngaji. Atau ajak keluarga kecil atau keluarga besar ngaji Al-Quran bareng-bareng di masjid, di musola yang dekat. Ikuti pengajian Al-Quran. Ingin komunitas kita diberkahin, panggil guru ngaji. Adakan kegiatan kequranan di situ, membaca, tahsin, tadabbur, dan lain sebagainya. Ingin perusahaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, adakan kegiatan Quran di dalamnya. Insya Allah kita harus yakin dan percaya itu semuanya adalah sebab musabab turunnya, dikucurkannya keberkahan kepada kita semuanya. Karena Allah bilang, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini yang bilang bukan Ustadz Alfa, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Al-haqqu mir rabbik. Al-haq. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, diberkahi. Dan sebaliknya, siapa orangnya yang jauh-jauh dari Al-Quran, siap-siap keberkahan itu dicabut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jelas dalam Al-Quran, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kadzalika atatka ayatuka fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Nah itu dalam Al-Quran agak ngeri nih, tapi saya sampaikan apa adanya ya. Jadi kata Allah, barang siapa di antara kamu yang berpaling dari mengingatku, dan cara zikir yang paling utama kata ulama adalah tilawatul Quran. Itu adalah tingkat zikir yang paling utama, dan lebih utama lagi adalah tilawatul Quran atau membaca Al-Quran di dalam sholat. Itu plusnya luar biasa, paling tinggi.
Barang siapa berpaling dari mengingatku, maka niscaya aku akan janjikan untuknya ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, banyak harta tapi susah, banyak harta tapi sakit, banyak makanan nikmat tapi nggak bisa memakannya. Ada keluarga, akan tetapi penuh konflik. Ada pekerjaan, tapi lingkungannya mohon maaf toksik misalnya. Dan lain sebagainya. Barangkali kesulitan hidup itu karena ulah kita sendiri. Kenapa? Karena kita menjauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauh dari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim Allah sifati itu identik dengan cahaya. Identik dengan cahaya. Siapa orangnya yang pengen diberikan cahaya di dalam kehidupannya, hidupnya, hatinya lega, hatinya tentrem, ayem, ya, kemudian pandangannya luas, penuh dengan kemudahan hidup, maka dekat-dekat dengan Al-Quran, dekat-dekat dengan nilai-nilai Al-Quran, dekat-dekat dengan hidayatul Quran. Jangan jauh-jauh dari zikir dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di dunia, orang yang menjauh dari Al-Quran ini, menjauh dari zikir Allah, zikir kepada Allah, Allah akan jadikan kehidupannya sulit, penuh kesusahan. Nah, ada nggak di sini di antara kita yang mungkin sedang Allah uji dengan kesempitan hidup? Ya, apalah itu? Banyak hutang lah misalnya, ya, dikejar-kejar, ya, penagih hutang misalnya. Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada yang punya hutang ya. Dan yang punya hutang misalnya mudah-mudahan segera Allah lunaskan. Amin Allahumma amin. Amin. Jika kita punya kesusahan hidup, mungkin itu penyebabnya karena kita mungkin terlalu jauh, Bapak Ibu, terlalu jauh dari Al-Quran. Perlulah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering-sering mendekap Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, dan juga mengamalkannya di dalam kita berkehidupan. Itu di dunia alokasi kesempitan hidup. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang lebih mengerikan lagi, kelak di akhirat dia akan dibangkitkan di dalam kondisi buta. Sehingga orang tersebut yang jauh dari mengingat Allah kala di dunia, dia kemudian mengadu kepada Allah. Wahai Tuhanku, kenapa Engkau jadikan mataku buta pada hari ini? Padahal dulu kala di dunia, saya itu orang yang sehat matanya, bisa melihat. Kenapa ya Allah? Maka Allah pun menjawab, maka begitulah balasan untukmu, karena engkau berpaling dari ayat-ayatku. Masya Allah. Karena engkau berpaling dari Al-Quranul Karim, engkau berpaling dari kitab sucimu, engkau berpaling dari hidayahku, engkau berpaling dari berzikir kepadaku. Nah, itulah balasan untuk orang-orang yang menjauhi apa? Al-Quran. Nah, supaya kita tidak menjadi orang yang model begini, di dunia susah, di akhiratnya susah, maka marilah kita sama-sama mendekat kepada Al-Quran. Kita sama-sama mendekap kencang Al-Quranul Karim. Kita sama-sama ajak teman dan keluarga untuk sama-sama mendekap Al-Quranul Karim. Supaya kita menjadi insan-insan yang diberkahi Allah di dunia, dan menjadi insan-insan yang insya Allah selamat sampai akhirat, kumpul bareng, kumpul kembali di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, boleh tanya Ustadz ya? Boleh dijawab. Mau tidak hidupnya penuh dengan keberkahan, hidupnya penuh dengan kemudahan, hidupnya penuh dengan kelapangan, ya, penuh dengan jalan keluar? Mau atau tidak? Pasti mau dong. Mau dong. Wah, mau. Yang mau bilang mau. Ya mau insya Allah. Yang mau dan bilang mau, mudah-mudahan kita doakan, saya doakan mudah-mudahan Allah wujudkan itu. Amin. Bapak Ibu,
Mau tidak, di dunia kita mendapatkan kemudahan-kemudahan itu, dan di akhirat juga kita mendapatkan banyak juga kemudahan. Kita dimudahkan Allah ya menjalankan proses-proses yang ada di akhirat itu ya, sampai kita kemudian berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu mencicipi panasnya neraka. Mudah-mudahan kita semuanya Allah mudahkan itu semuanya. Amin Allahumma amin. Amin. Ya. Oleh karena itu, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu identik dengan cahaya, nur. Ya, sebagaimana Allah sebutkan ya di dalam surah An-Nisa ayat 174, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Tuh, nuran mubina. Wahai para manusia, ini Allah seru kepada seluruh manusia, tidak hanya orang-orang yang beriman, tapi ke seluruh insan, seluruh manusia, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti yang nyata dari Tuhan kamu, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan telah kami turunkan kepadamu nuron, cahaya. Nur, cahaya. Apa yang dimaksud nur dalam ayat ini? Para mufassir menjelaskan, nur di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, ini Pak yang saya pegang nih. Nggak kelihatan ya sama backgroundnya nih. Al-Quran nih Pak. Nah, nggak kelihatan ya. Al-Quran ini adalah Allah sebut nuran mubina, cahaya yang nyata. Masya Allah. Al-Quran ini adalah penuh dengan cahaya. Siapa yang pengen jalannya diterangi oleh cahaya, ya, siapa yang pengen kuburnya diterangi oleh cahaya, siapa yang pengen akhiratnya kelak disinari dengan cahaya, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quranul Karim. Membacanya tiap hari, tiap pagi, tiap malam ya, di tengah-tengah siang. Kalau ada salah dibaca, kalau lupa bawa Al-Quran yang fisiknya bisa pakai handphone, dari gadget ya kan. Pokoknya hati itu terpaut dengan Al-Quran, niscaya penuh dengan cahaya. Kita yakin kehidupan ini adalah tempat arena ujian. Artinya pasti akan banyak masalah. Tapi hati seseorang yang sudah disinari dengan cahaya Al-Quran, dia akan bisa melewati berbagai macam ujian itu dengan tenang, dengan selamat. Karena hatinya itu penuh dengan cahaya Al-Quran. Beda kalau orang sudah tidak punya cahaya. Yang ada adalah isinya kegelapan dan titik-titik hitam di dalam hatinya karena dosa. Maka yang ada itu udah dikasih ujian, kemudian dia tidak lulus. Yang ada apa? Sengsara hidupnya. Udah jatuh ketimpa apa? Ketimpa tangga. Enak kalau jatuh ketimpa segepok uang, saya mah suka, senang saya. Tapi kalau jatuh ketimpa tangga, nah itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, supaya kita lulus, maka dekat-dekatnya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah apa? Nuran mubina. Tinggal 4 menit, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Al-Quran ini adalah identik dengan petunjuk dan jalan keselamatan. Siapa orangnya yang pengen mendapatkan petunjuk di dalam hidupnya? Ya, orang yang mendapatkan petunjuk di dunia itu adalah kunci untuk selamat di akhirat. Dan siapa orangnya yang pengen ditunjuki jalannya menuju jalan keselamatan, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran, karena itu semuanya hanya ada dalam Al-Quran. Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang sudah kita hafalkan bersama Bapak Ibu sekalian berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Nah, kalau ayat ini saya nggak perlu tanya, sudah hafal atau belum Bapak Ibu? Saya yakin hafal semuanya. Anak TK pun hafal ya. Karena apa? Tiap hari disuruh dibaca-bacain terus kayak gitu. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Allah kemudian sifati Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya.
Coba Pak, ada nggak kitab selain Al-Quran yang nggak ada keraguan sedikit, secuil, setitik pun? Ada nggak? Coba sebut kitab apa? Jawabannya apa? Nggak ada. Hanya Al-Quran satu-satunya. Al-Quran adalah kitab yang tiada keraguan. Semuanya yang ada adalah kebenaran, keyakinan 100% dan mutlak. Karena apa? Allah yang turunkan, Allah yang sifati itu, dan Allah yang berjanji untuk menjaganya sampai hari kiamat. Kita dzalikal kitabul la raiba fi, tiada keraguan sedikit pun di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, ternyata Al-Qur'an inilah petunjuk kita. Jangan sampai kita salah langkah mengambil petunjuk dari tempat-tempat lain, dari kitab lain, tapi ambillah petunjuk dari Al-Qur'anul Karim atau kitab-kitab yang kemudian diintisarikan dari Al-Qur'anul Karim, seperti kitab tafsir dan lain sebagainya. Al-Qur'an inilah sumber petunjuk kita. Maka sering saya sampaikan kepada jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu ibarat Google Maps kita. Titik awalnya adalah di sini. Kalau saya di Pasar Minggu, kalau Bapak masih di Pasar Minggu juga kali ya, atau di daerah Sukopin itu daerah mana tuh? Ya, Pancoran ya. Kalau Bapak di Pancoran, atau ada yang kemudian di sini, ada yang di mana lagi nih? Ada yang jauh di sini, Bu? Pak? Oh, se-Indonesia ya. Ada yang di Banjarmasin. Ada yang kemudian ada yang di Bandung, ada yang di mana lagi? Masya Allah. Cilegon ya, ada yang di Cirebon. Titik awalnya adalah di sini di dunia, titik akhirnya tujuannya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen kita selamat dari titik awal sampai titik akhir, sampai nggak nyasar, maka ikutilah petunjuk Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah super lengkap. Apa yang kita butuhkan sudah ada. Tinggal kita mau tidak untuk mempelajarinya, mau tidak untuk mengkajinya. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, niscaya dia akan sampai dari titiknya sampai titik terakhirnya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah Google Maps kita. Maka barang siapa orangnya mengambil Google Maps yang lainnya, niscaya dia akan tersesat ke jalan yang nggak tahu. Kalau di dunia sih mungkin tersesatnya kalau misalnya ke gang A, masuknya ke gang B, nggak masalah lah. Kalau misalnya ke Cirebon, tersesatnya kemana? Cianjur, ya nggak apa-apa lah, meskipun jauh banget ya. Ya. Tapi kalau kesesat di akhirat, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, naudzubillah, di akhirat itu cuman ada 2 tempat. Yang pertama adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tempat yang tidak perlu kita sebutkan namanya. Maka jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita tersesat, maka ikutilah petunjuk Al-Qur'an. Dan juga Al-Qur'an adalah jalan keselamatan untuk kita semuanya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira." Allah berfirman, sesungguhnya Quran ini itu menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus, yang paling benar. Dan memberikan kabar gembira si Al-Quran itu kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya, hadirin yang Allah SWT, adalah insan-insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, diwujudkan iman itu dengan amal soleh. Ya, amal soleh itu wujudnya adalah mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah larang. Allah janjikan, Al-Quran janjikan, anna lahum ajron kabira, maka bagi mereka pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada forum yang berbahagia ini adalah insan-insan yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insan Sukovindo yang Allah muliakan.
Maka cukuplah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Maka sekali lagi kami ajak untuk semuanya, ayo kita ramaikan majelis-majelis Al-Quran di sekitar kita, di rumah kita, komplek kita, dan juga di kantor kita. Mudah-mudahan itu menjadi sebab musabab kita diberkahi diri kita, perusahaan kita diberkahi, dan nanti keluarga kita diberkahi, dan komunitas kita diberkahi semuanya. Amin Allahumma amin. Hidup ini Pak Bu itu cuman sekali. Hidup di dunia sekali, tapi entar ada hidup lagi, yaitu di akhirat yang kekal abadi. Adapun kematian itu cuman sekali, yaitu kematian dari hidup di dunia ini. Kemudian setelah itu kita akan hidup di tempat di alam yang tidak ada kematian lagi. Maka hati-hatilah memilih langkah. Bijak-bijaklah memilih langkah. Maka langkah terbaik adalah langkah yang dibimbing oleh Al-Quranul Karim, yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat-dekatkan diri dengan Al-Quran, mudah-mudahan kita diliputi dengan keberkahan. Demikian, wallahu ta'ala alam. Mohon maaf jika ada salah-salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Al-Faris Al-Ghani yang telah memberikan mau'idhah hasanah tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa diamalkan oleh kita, bisa memotivasi kita untuk sama-sama memuliakan, menghidupkan Al-Quran, dan insya Allah dalam Al-Quran sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita. Begitu pula mudah-mudahan bisa membawa keberkahan kepada perusahaan kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya doa, mohon izin kepada Ustaz Al-Faris Al-Ghani untuk menutup doa di pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik. Bersilakan. Baik. Terima kasih waktunya. Kembali Insan Sukovindo, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, izin kami memimpin doa. Mari kita aminkan. Mudah-mudahan hajat-hajat kita Allah kabulkan semuanya, ya, hajat-hajat di dunia maupun hajat-hajat kita untuk akhirat kita. Baik, dan kita awali dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'aziz mustanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman fid dunya wal akhirah, waj'alhu lana imaman fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana bil Qur'an, Allahumma barik lana bil Qur'an, Allahumma barik lana bil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, ya Rabbana, berkailah kami dengan Al-Qur'an, berkahi keluarga kami dengan Al-Qur'an, berkahi pekerjaan, aktivitas, umur kami dengan Al-Qur'an. Berkailah tempat kami bekerja dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, berkahi kami dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami, menuntun kami di dunia maupun di akhirat. Dan jadikanlah Al-Quran ini penyebab selamatnya kami di dunia maupun di akhirat, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna ittiba'ah wa arinal batila batila warjuna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Al-Faris Al-Ghani, juga terima kasih kepada tim dari Geria Al-Quran serta Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah berkenan hadir menyempatkan waktu untuk sama-sama mengikuti acara soft launching Sukovindo mengaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala
dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah serta doa kafaratul masjid, kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik.